Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemilihan Miss Chinese Indonesia 2022 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants yang diikuti oleh seluruh finalis menjalani karantina tatap muka yang dilangsungkan di Merlin Park Hotel, Jakarta. Berbagai pembekalan materi disampaikan langsung oleh beberapa pembicara yang berbeda dan sangat kompeten. Salah satunya Brigjen Pol Dr. Victor Pujiaji dari Badan Narkotika Nasional pada karantina hari kedua. Seperti apa kegiatannya? Eljon Media telah merangkumnya untuk Anda. Paduan Suara Mahasiswa yang tahun ini sudah memenangkan 2 gold medal. Terima kasih Pak. Di mana? Kampus mana ya? Di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selamat pagi Pak Victor dan teman-teman finalis. Saya finalis nomor 10. Nama saya Dominika Leoni. Nama Mandarin saya Hiu Meihua. Kelebihan saya bisa 3 bahasa, Inggris, Spanyol, dan Prancis. Ya. Selamat pagi Pak Victor, perkenalkan nama saya Otul Ibrahim. Dan saya bisa berbahasa Mandarin. Terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat siang Dr. Victor. Kenalkan, nama saya Gabriela Octavia Taslim, finalis nomor 14, nama Mandarin saya Lin, dan saya bekerja sebagai Business Development. Thank you. Selamat pagi Pak Victor, kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Nama saya Kimberin Sugianto, finalis nomor 12, Foto Zhong Wen Ming, Secheng Jialing. Kelebihan saya adalah saya bisa melukis dan menari. Saya baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana saya di LaSalle College of the Arts, Singapura dengan gelar Bachelor of Arts with Honors in Design Communication. Terima kasih. 大家好，我的名字是 Felita, or you can call me Feng Chen Mei. I'm a fashion design student and I was also chosen to be the head of modeling club in my own campus to organize all of the areas in different campuses. Thank you very much. Oke, halo semuanya. Aku Jessica Fulvia atau Huang Qingqing. Kelebihan saya adalah saya di umur 18 tahun sudah menjadi owner toko Jasnibal di Tanah Abang dan online shop. Thank you. Selamat pagi Jenderal Victor, kakak-kakak panitia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Joan Angelina, finalis Miss Chinese Indonesia nomor 11. Nama Mandarin saya Wen Yuan Mei. Saya sudah menyelesaikan pendidikan di Harvard Business School Online dengan predikat Pass with High Honors. Dan saya juga bermain piano dan beberapa kali memenangkan kompetisi baik skala provinsi dan juga nasional. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Victor dan teman-teman semuanya dan kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Stella Vidyasari, nama Mandarin saya Su Jingli. Saya pernah menjadi top 45 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Terima kasih. Halo semuanya, halo Pak Victor. Perkenalkan, nama saya Jessica Octavia. 我的中文名字叫李佩佩，木子李，玉佩的佩。saya merupakan finalis nomor urut 6. Terima kasih. Selamat pagi, Dr. Victor, kakak-kakak dan teman-teman finalis semuanya. Perkenalkan, nama saya Candice Ongti. 我的中文名字叫王凤如。我是16号的选手。Candice pernah mendapatkan beasiswa full di Chinan University Guangzhou, China, dan juga I'm a dancer, I'll do horse riding and also Mandarin teacher. Thank you. Halo Pak Victor, halo semuanya. Nama saya Jessica Wijaya, finalis nomor 7. Nama Mandarin saya Chow Mia dan kelebihan saya bisa bermain golf dan sama modeling. Halo Pak Victor, kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nichelle.
Saya adalah finalis nomor 9, nama Mandarin saya Pai Hua. Kelebihan saya sering memenangkan lomba basket dari berbagai antar kota. Terima kasih. Selamat pagi Pak Victor, kakak-kakak, dan teman-teman finalis sekalian. Perkenalkan, nama saya Yong Wai Alisa, finalis nomor urut 4. Saya adalah pengusaha Binatu di Surabaya dan Sidoarjo. Terima kasih. Pak Victor, saya finalis nomor 13, Mulan Ko, 我叫高木兰, saya orang guru Mandarin. 谢谢。Kakak semua dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Josie Lim, finalis dengan urut 2. Nama Mandarin saya Lin Youfen. Kelebihan saya pernah meraih juara di Hanyu Qiao tingkat pro. Langsung waktu saya berikan kepada Pak Victor untuk langsung menyapa seluruh finalis dan langsung memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Victor sekali lagi. Ya, selamat pagi. Ya, kalau dari agama, di agama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Kristen, Katolik, Shalom. Agama Buddha, Namo Buddhaya. Agama Hindu, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengisi, saya kebetulan juga penasehat di John, jadi banyak kegiatan. Jadi tidak hanya berhubungan dengan 45 menit detik ini, tapi juga di belakang bisa menghubungi saya. Kalau seandainya nggak menang pun bisa lebih sukses dari yang menang, nggak ada masalah. Nanti Pak Joni Sugiarto punya channel di radio, di TV, di tabloid dan sebagainya. Jadi kalau bisa menang, tapi jangan kalau nggak menang terus jadi putus asa. Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dr. Victor. Ya, saya dari kepolisian, pangkatnya bintang 1. Dan kebetulan, ya ini baju seragam saya. Ya. Dan saya pendidikan seorang dokter umum dari FKUI, dokter spesialis dari FKUI. Satu rumah saya dokternya ada 26 dokter. Jadi dokter semua dokter sama dokter punya anak, dokter sama dokter punya cucu, dokter sama dokter. Jadi banyak sekali dokternya. Nah, kebetulan saya juga sekalian mendapat gelar dokter yang lulus termuda di Indonesia. Jadi 2 tahun orang masih netek, saya udah sekolah, kelas 5 nggak pakai kelas 6 langsung SMP dan sebagainya. Jadi 9 tahun saya sudah SMP, 12 tahun orang lain sekolah dasar, saya sudah SMA 12 tahun, 15 tahun orang lain SMP, saya sudah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang agak diskriminasi, dan seleksinya di Gelora Bung Karno, 100.000 orang masuk hanya 100, 17 tahun orang lain SMA, saya sudah sarjana muda, 19 tahun orang lulus SMA, saya sudah selesai. Ya, jadi memang cepat bisa jadi motivasi buat kalian. Silakan. Dan kalian juga hebat-hebat sekali. Dan kita lihat di sini, kebetulan saya juga banyak pendidikan yang lain, emergency disaster dari Inggris, narkoba HIV penyuluhan dari Australia, crisis management dan negosiasi sandera, hosted negotiation dari Amerika Serikat, kedokteran forensik dari Belanda, dan rehabilitasi narkoba dari Daytop, New York, Amerika Serikat. Ya, baik. Berikutnya. Kebetulan saya dokter dan polisi dan jenderal dan Chinese. Istri saya juga dokter dan Chinese dan dokter dan jenderal. Jadi satu rumah saya ada 2 jenderal, 2 dokter, 2 Chinese. Ya, jadi kalian motivasi aja supaya jangan berasa minder. Ya, kalau seleksi nggak lulus, kalau nggak mau jadi polisi nggak apa-apa, nggak mau jadi TNI nggak apa-apa, tapi jangan minder. Nggak mau cita-cita ke situ jangan. Saya kemarin kejuaraan pingpong di WTC Mangga 2, Mangga 2, Kapolseknya Chinese, namanya Happy Saputro, pangkatnya tentu masih Kapten Mayor gitu, tapi Kapolsek Chinese. Ya, jadi kalian juga bisa kalau mau, nggak harus ya, tapi jangan nggak mau karena toh nggak mungkin lulus, nggak bisa semuanya ya.
Dan saya pendidikan 7 kali selalu juara 1 seluruh Indonesia. Orang bilang saya dapat Jakarta pasti nyogok mobil, apa rumah. Enggak, saya nggak keluar 1 sen pun. Ya, jadi kalau ada gula, ada semut. Kalau kalian hebat, negara juga butuh kalian. Ya, dan saya dokter, tapi saya punya wing terjun payung dari langit, wing scuba diver ke bawah laut. Ya, ini kita lihat wing-wingnya, wing terjun payung, wing scuba diver, wing nembak, wing dopol, wing brimob, dan saya juara 1 nembak antar seluruh polisi seluruh Indonesia. Saya keliling dunia buat nembak. Orang bilang Dr. Victor pasti berangkat kalau seleksi karena tiketnya double, dokter juga, atlet juga. Saya bilang saya bukan dokter, saya atlet. Silakan kalahin saya dan kalau Anda menang Anda berangkat gitu. Jadi betul-betul kita jangan menetek di dokternya atau netek di kayaknya atau netek di apanya, kita bersaing secara sportif dan menangnya juga lebih bangga. Kalau enggak pas kita kalah, terang aja yang berangkat dokter, coba yang berangkat saya gitu ya. Buat semangat, buat motivasi. Baik. Nah, dan kita lihat saya juga membantu di staf ahli BNN, saya juga presiden dari Lions Club, klub sosial terkaya di dunia. Ini saya presiden Lions Club tahun ketiga berturut-turut ya. Pak Yedi nanti kartu namanya boleh bagiin ya. Oke. Saya juga penasehat pingpong seluruh Indonesia, dengan penasehat pingpong, penasehat pendidikan, wakil presiden sulap seluruh Indonesia, dan penasehat juga dari yayasan-yayasan model termasuk di Eljon, ya, YAPMI, Yayasan Pembina Model Indonesia dan sebagainya. Ya. Kebetulan saya juga aneh diajak Pak Joni Sugiarto kemari karena saya punya sesuatu yang aneh. Saya peraih 16 kali rekor nasional MURI, Museum Rekor Indonesia. Rekor-rekor nasional, ini Jaya Suprana, juga peraih rekor 55 kali rekor nasional ORI, Original Rekor Indonesia, ini rekornya, ini presidennya, dan juga ini prestasinya, dan juga peraih beberapa rekor dunia, diantaranya GWR dan RHR. RHR itu Record Holder Republic, ya. Ini kita lihat ada tanda, ya, nama saya, prestasi dunia, Record Holder Republic, dan prestasi GWR, Guinness World Record bersama Presiden, Eksekutif, Yudikatif, Legislatif. Ya, ini harganya 27 miliar, tapi sponsor semua, ya. Dan ini sertifikatnya, ya. Oke, baik, saya juga peraih 2 kali Merlin Award penghargaan di bidang sulap yang tertinggi di dunia tahun 2015 dan 2016. Ya, ini Presiden Sulap Dunia yaitu Tony Hashini, dan ini adalah prestasinya. Ini pialanya 2015 dan 2016, ya. Baik, ini ya, ada profesional-profesional yang di bawah organisasi. Rizuki juga Chinese, ya. Rizuki Chinese sekali main 50 juta, ya. Dan dia Chinese separoh karena bapaknya Chinese, mamanya bukan. Tapi kalau mau ikut lomba ini sebetulnya boleh, ya, karena syaratnya separoh juga boleh. Walaupun saya tidak separoh, Rizuki separoh, tapi dia Chinese juga, dan sekali main 50 juta, ya. Ini Rizuki. Terus juga ini Alford, pesulap terkenal, sekali main 25 juta, pakai narkoba, temannya mati semua, masuk penjara semua, dan sekarang nggak laku, ya. Jadi jangan pakai narkoba, bisa hancur. Ini Darko, Pelusip Pasir, Mr. Tarno, dan kita main untuk yang lain, ya. Sulap ada 2 macam, ada profesional, ada amatir. Profesional cari duit, amatir buang duit. Saya bagian buang duit, ya. Kalian juga bisa belajar untuk sosial dan membantu anak-anak yatim piatu. Yatim piatu Chinese tahu di mana? Banyak sekali. Yang Ati Suci dan sebagainya itu yatim piatu yang Chinese. Dan orang-orang miskin yang Chinese juga banyak dan kita bisa bantu, ya. Baik, saya juga anggota kehormatan dari Hipnotis. Jadi silakan kalian juga bisa belajar untuk hipnotis Indonesian Hypnosis Center dan hipnoterapi untuk pengobatan, ya. Kalian juga. Ini Romi Rafael 15 menit tahun baru 300 juta, ya. Jadi kalian juga bisa mencari tambahan kalau kalian nggak butuh duit karena orang tuanya kaya, bisa untuk sosial juga, ya. Baik. Ya, kita masuk lagi. Jadi ini kita sekarang pembekalan untuk finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Tepuk tangan untuk kita semua, ya. Baik. Dan berikutnya kita lihat. Kenapa sih saya bilang nggak boleh pakai narkoba? Emangnya kata Dr. Victor doang? Ini kata Presiden. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Orang bilang jual-jual presiden, emangnya kenal, ya. Tiap ada rekor nasional presiden datang. Rekor Indonesia.
mencatat ya. kan jumlah ini sebagai peserta terbanyak dalam Kalau rekor-rekor gini presiden ikut senam juga, ikut presidennya ya. Dan tuh teman-teman ya, jadi kalau kalian berprestasi pasti bisa. Dan kalau kalian juara dari Miss Chinese nanti akan dikirim ke China untuk level dunia. Seandainya nggak menang pun kalian akan banyak kegiatan dari Eljon yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Eljon ya, banyak sekali. Ya semua presiden kalau kita berprestasi pasti tampil, presiden, Megawati, presiden, SBY dan sebagainya. Dan orang bilang kenapa sih penyuluhan untuk adik-adik kan masih imut-imut, masih muda-muda, emangnya udah bisa nakal? Jangankan muda-muda, anak TK juga ada. Kita dengar presiden. Anak di TK sudah ada yang terkena narkoba. Anak di SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. War on drugs ya. Jadi kita juga harus berhati-hati jangan sampai kecolongan ya. Dan setiap tahun tanggal 26 Juni adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Seluruh dunia presiden, raja, kaisar, perdana menteri kasih penghargaan dan kita buat pesta 26 Juni di BNN dan Eljon selalu menyumbangkan duta-dutanya. Di sini kita lihat ada dari Miss Earth, ada supermodel, ada segala macam dari Eljon. Ada Miss Earth, yang ini Miss Earth nih. Ini Miss Earth tuh, ini terus ini supermodel dan sebagainya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Eljon ya. Dan setiap 26 Juni kita kasih penghargaan di istana dan semua kegiatan kalian walaupun menang ataupun nggak menang laporkan ke Eljon dan Eljon mengusulkan ke BNN dan semoga 26 Juni 2023 salah seorang yang ada di ruangan ini bisa mendapatkan penghargaan dari presiden di istana. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nggak ada hubungannya sama juara atau nggak juara, prestasinya yang kita lakukan ya. Nah ini acara di Regina Pacis, sekolahnya muridnya 90% Chinese. Saya nggak punya duta Chinese. Kita lihat ini yang tampil ya model ini masih kecil juga nih SMP sih ya. SMP 173 tingginya hebat juga nih. Jadi nanti bisa 180 kali. Tapi bukan Chinese ya. Ini Patarno bukan Chinese, ini bukan Chinese. Jadi kalian tentu bisa dibutuhkan di sekolah-sekolah. Sekolah Buddha aja ada 26 di Jakarta. Itu baru Jakarta, belum di Bangka Belitung dan sebagainya. Saya muter Bangka, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Natuna, Chinese semua. Jadi kita banyak kesempatan untuk tampil ya. Ini putri-putri lain, ini putri Indonesia kali, dan ini duta-duta kecantikan yang lain ya. Jadi silakan kalian berprestasi pasti akan dapat peluang ya. Baik, dan berikutnya kita lihat ada yang hebat ya, ada dua dari Eljon. Ini juara dunia ya, yaitu Miss Tourism International 2018-2019 dari Kementerian Pariwisata dan itu adalah Astari Indah Fernidiani. Dan kita lihat logonya apa? Eljon. Tepuk tangan untuk Eljon ya. Dan ini kalian membawa nama baik di situ dan ini saya dengan sama ya. Jadi ada dua kali dan waktu terbatas kita nggak puterin tapi kalian bisa jadi juara dunia lewat Eljon ya. Jadi semangat dan berprestasi. Ini baru awal ya, jangan sampai. Ini tingginya 1,86 meter. Jadi tambah hak sepatu sama mahkota jadi 2,3 meter ya. Tapi syarat di sini dia nggak boleh ikut karena bukan Chinese. Syaratnya harus ada Chinese-nya dan kalian manfaatkan kelebihan kalian dengan berprestasi, jaga nama baik dan lestarikan budaya Chinese Indonesia ya. Nah, pesannya cuma 3 di sini. Pertama jangan make, begitu make jadi bego. Udah bego pasti dikeluarin dari Eljon. Kedua, jangan jualan. Dikeluarin nggak dikeluarin pasti mati aja sama negara. Jadi jangan make, kaya sebentar tapi dikeluarin dari Eljon dan nggak ada yang mau pakai lagi. Gelar dicabut, ranking berikutnya boleh naik ya. Penjual untungnya sedikit, masuk penjara, hukuman mati, habis semua untungnya ya. Nah yang celaka ini make enggak, jualan enggak tapi terlibat. Kalau terlibat kalian ikut masuk penjara. Pak, saya justru mau bilangin teman saya untuk berhenti. Nanti ngomongnya di penjara aja, udah tangkep. Jadi jangan terlibat. Kalau kalian mau bilangin teman kalian untuk berhenti pakai, boleh nggak? Boleh.
tapi bilang se Eljon supaya dapat surat dan pengawasan dari Eljon bahwa kamu dalam misi khusus untuk mengembalikan orang ke jalan yang benar, ke kolong jembatan, ke anak-anak yang nyuntik supaya berhenti pakai. Itu tugas dari Eljon, ada suratnya. Dan ada apa-apa, Pak Joni tinggal telepon dan kita bisa lindungi. Dan itu hebat sekali. Jangan gara-gara takut di penjara, biarin deh, lu mampus deh daripada gue terlibat. Jangan juga. Kalau kita lihat orang mau masuk jurang begitu, kita diam aja dan dia lompat dan dia mati, kita juga salah. Ya, oke. Jadi jangan pakai, jangan jual, jangan terlibat. 1 juta perbuatan baik orang ingat 5 menit aja. 1 perbuatan buruk orang ingat selama-lamanya. Kamu hebat pakai selempang. Tahun depan udah ganti orang lain yang pakai selempang. Dan kamu hebat mungkin siapa ya itu? Pokoknya Eljon hebat deh. Namanya siapa? Oh, udah lupa itu tahun berapa itu. Selesai. Ya, tapi kalian salah. Oh, itu tuh si Anu tuh. Si Anu tuh yang berbuat ini itu akan orang ingat. Jadi 1 perbuatan buruk Eljon ikut kena dan kamu pasti akan dikeluarkan. Oh, maaf, dia bukan Eljon lagi. Saya udah keluarkan. 24 jam setelah dia berbuat itu, selesai, ya. Dan kita lihat banyak orang salah jalan tapi tenang-tenang aja. Banyak yang salah jalan, banyak orang pakai narkoba. Berani nggak kamu sendirian tapi bener dan nggak pakai narkoba? Berani? Berani, ya silakan. Jangan ikut-ikutan. Wah, udah mode sekarang, nggak ada mode-modean. Dan ini saya akan bagi acara dalam 4 bagian, yaitu pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan dan pemberdayaan masyarakat. Kita akan bahas satu persatu mulai dari pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini adalah orang nomor 1 di Deputi BNN yaitu Bapak Richard Nainggolan. Beliau bersama saya ikut panitia untuk penghargaan di istana. Ya, jadi kalian nggak usah ikut tangkap dan bunuh-bunuh orang. Kalian kasih penyuluhan di sekolah-sekolah Chinese, penyuluhan di organisasi marga. Ya, kalau Pak Eljon marga apa? Beliau adalah marga Xiao, ya. Dan dia ketua di mana? Di RT mana? Dia tadinya ketua marga Xiao seluruh Indonesia. Sekarang beliau kan nggak tahu ketua marga Xiao seluruh dunia. Tepuk tangan untuk Pak Joni Sugiarto. Marga Xiao seluruh dunia, ya. Jadi wakil Perdana Menteri Singapura marga Xiao. Hormat sama beliau. Pak ketua, ya. Menteri Perhubungan di Malaysia, orang Chinese yang baru dilantik sama Pak Anwar Ibrahim, marga Xiao, hormat sama beliau. Jadi itu seluruh dunia. Sedangkan tentu Xiao paling banyak di Chinese, di China, tapi ternyata Pak Joni yang menang. Ya, jadi kalian harus bangga. Kepalanya, ketuanya itu adalah pimpinan tingkat dunia. Ya, baik. Dan mencegah lebih baik. Jadi kalian jangan nekanin saya bunuh kamu, saya kenal Pak Dr. Victor, saya bunuh kamu, ya bukan begitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti ini, buat apa sih pakai helm? Kita lihat, orang naik mobil ketabrak, kalau nggak ada helm dia mati. Ada helm, ya hidup. Kan? Helm itu perlu loh, bukan karena takut ditangkap polisi. Kena tiang listrik, tunggu lagi, hidup lagi, karena ada helm. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekarang tahu kan gunanya helm? Jadi bukan takut ditangkap Satpol PP, tapi untuk keselamatan. Kalian juga sekarang mencegah dan kasih tahu orang untuk tidak pakai narkoba. Anak kecil SD aja zaman dulu masih begini, zaman sekarang udah begini, ya. Kita lihat anak-anak sekarang udah pada brengsek kayak begini, gimana, ya? Kayak minuman keras, SD loh, yuk cinta-cintaan, udah pegang-pegangan, ya. Dan ini, ya kita lihat udah pacaran SD. Jadi kalian harus ingatkan mereka. Kalian nggak usah ilmiah, nggak usah sok dokter, sok insinyur, sok sarjana. Kalian ngajarin ke orang yang buta huruf bagaimana? Harus bisa. Jadi ini saya kasih film sederhana sekali. Kalau nggak pakai narkoba namanya Sumpah Pemuda. Hebat nggak? Hebat. Tepuk tangan, Sumpah Pemuda. Kalau pakai narkoba namanya Sampah Pemuda. Antusias terlihat dari seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022 di sesi pembekalan bersama Brigjen Pol Dr. Victor Pujiaji dari Badan Narkotika Nasional dengan materi pengarahan tentang narkoba. Nah, sekarang waktunya like dan subscribe ya. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh